Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan jam sekarang menunjukkan pukul 14.28 tepatnya hari ini hari Kamis 19 Februari 2026 ataupun Thursday 19 Februari 2026. Dan perlu diketahui juga bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun diberi komentar dan like maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita sebelum mulai, ini adalah sebuah artikel juga di mana ini adalah salah satu anggota dari The Fed, yaitu sama dengan kemarin ya, bahwa hari ini juga bahwa anggotanya ini yaitu Michelle Bowman akan mengadakan testimoni juga berdampingan ataupun serentak dengan dikeluarkan data-data Amerika antara lain yaitu jobless claim, retail sale maupun ekspor import ya maupun di wholesale ya. Dan ini jelas ini mungkin akan sangat berfluktuatif ya untuk malam ini. Baik, dan kita akan mulai sekarang. Kita seperti biasa kita akan memulainya dengan seperti biasa dengan harga emas yang tertera di baris yang paling atas, di mana hari ini mencapai tertingginya yaitu dengan angka 5021.85 dan itu barusan saja terjadi yaitu di jam 14:10 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan harga low-nya yaitu dengan angka 4960.54 dan itu terjadi pada pukul 7:58 dan juga diketahui juga bahwa seperti biasa saya memakai perhitungannya ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak ya, yaitu di mana dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana hari ini menunjukkan tertingginya dengan angka 79.246, sedangkan low-nya dengan angka 76.476 dan sekarang berada di sekitaran 79.12. Baik, dan kita akan melihat bagaimana dengan status ataupun purchasing saya pada kemarin ya. Dan ini tertera sudah saya edarkan pada hari Rabu kemarin ya, tepatnya 18 Februari 2026 ya. Di mana ini diurai clear ya, itu dengan margin 10.981 ya, dan saya siap melakukan WD ya, sehingga modal awal dengan seperti biasa angka 5.000. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi 18 Februari 2026 ya, di mana indikasi tingginya saya menyebut dengan angka 4995 sampai dengan 5025. Dan yang terjadi kemarin yaitu dengan angka 5011.05 ya. Dan itu jelas terjadi ya, apabila ada sell ya mungkin profit ya, tapi saya nanti lihat di bagian purchasing, sedangkan low-nya dengan angka 4912 sampai dengan 4925 itu jelas tidak terjadi. Namun low-nya kemarin itu hanya menyentuh pada angka 4948.9 ya. Dan ini low-nya ini ya hanya pantulannya beberapa saat pembukaan Amerika, yaitu di harga 4908 ya kalau tidak salah, itu pukul 19:10 atau 5 menit ya. Itu ada di sana. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya waktu kemarin, yaitu untuk edisi yang kecil atau
range yang kecil untuk edisi 18 Februari 2026, di mana ini punya high 4980 sampai dengan 95, itu jelas terlampaui oleh karena dia punya tingginya 5011.05 ya. Sedangkan harga low-nya ini tidak jauh ya, karena dia punya low di Amerika yang seharusnya pada angka 49.1 ya. Jadi masih jauh ya. Dan kalau ini dicapai itu pada saat pembukaannya, yaitu sekitar pukul 19.05 ya kalau tidak salah, dengan angka 4908 ya. Selanjutnya kita bisa slide yang berikut, di mana ini saya melakukan WD ya, ataupun withdraw sebesar 6.000 ya. Dan sehingga ini menjadi margin saya yang terbaru ya, clear dan new 18 bulan Februari ya. Di sini saya punya margin ya, ada di sini. Itu pada jam 16:19 ya. Dan pukul 17.08 saya melakukan aksi 1 kali buy ya. Itu pada pukul 17.08 ya. Selanjutnya selang beberapa menit lagi, tepatnya 17:38, saya melakukan buying lagi ya, kedua kali ya. (17:38) dengan angka 4913 ya. Dan ini nyaris saya cepat-cepat melikuidasinya ini. Ya, udah likuidasi satu, ada profit hampir 200 pips ya sisa yang ini. Saya ulangi sekali lagi ya. 1907 tuh ya. Dan ini sisanya ya. Saya rencana mau mempertahankan ya, karena sepikirnya mungkin bisa ada berbalik, dan akhirnya saya likuidasi pada angka 4926 ya. Dan posisi saya clear. Saya pikir akan menunggu satu gelombang selanjutnya ya. Dan yang pertama di angka 4923, yang kedua di angka 4926. Dan ini jelas itu menyakitkan sekali ya. Begitu saya likuidasi, dia langsung naik itu. Dan ini posisi saya sudah clear ya. 18 Februari 2026 ya. Dan di sini saya tidak bisa melakukan aksi buying lagi karena disebabkan jalannya seperti begini. Kita bisa lihat ini tempat saya melikuidasi jamnya. Lalu ini di sini udah start jalan dan saya melikuidasinya di sini. Itu jelas tidak bisa saya mengambil posisi kembali, dan saya perkirakan ini mungkin bisa ada memantul di sini ya. Tapi rupanya tidak, dan ini diambil pada jam 20:46 ya. Di sana saya sudah menyadari ya bahwa itu sudah tidak mungkin lagi. Ya, itu jelas sekali. Kalau enggak ya mungkin banyak sekali profitnya. Dan ulasan yang berikutnya ini adalah harga emas kemarin itu naik lebih pada angka 2% ya. Diakibatkan oleh geopolitik yang tidak menentu, dan jelas sudah diketahui bahwa pertemuan antara Rusia dengan Ukraina itu sepertinya kurang mengenakan ya. Dan di satu sisi bahwa sepertinya Fed itu masih tetap akan mempertahankan dengan suku bunga yang tinggi. Makanya ini dibilang ini split decision. Jadi kita punya pandangan itu berbeda-beda ya, satu sama lain ya, antara
satu traders dengan satu yang lain ya. Dan ini berikutnya yaitu bahwa argumentasi dari Fed ya itu tetap akan dengan suku bunga yang tinggi ya, testimoninya dari Jerome Powell, dan kemudian harga emas kembali ya rebound dari mingguan punya rendah ya, dan kita akan juga akan menunggu esok hari yaitu data personal income ya, dan ini menunjukkan keperkasaannya silver itu telah naik 5% ya. Dan kejelamannya sebagai berikut, yaitu harga emas naik lebih pada angka 2% pada hari Rabu ya, sebagai imbas dari investor yang melirik ya dengan geopolitik yang sangat tidak menentu ya, walaupun ada testimoni dari The Fed ya menunjukkan bahwa The Fed itu tetap akan menempatkan suku bunga yang tinggi ya. Jadi dari kalangan traders itu melihat bahwa lebih condong ke arah geopolitik daripada ekonomik ya. Dan ini kita bisa melihat juga ada geopolitik yang tensinya itu antara Amerika dengan Iran dengan membahasnya nuklir juga kita masih belum mengetahui, dan masih ada simpang siur juga. Kemudian juga kita masih menunggu dari Jenewa ya, itu hasil perundingannya sepertinya hanya kemajuannya yang belum dijelaskan di publik ya, itu bagaimana dia punya perdamaian ya di Jenewa ini. Kemudian pertemuan Fed juga akan menunjukkan bahwa tetap akan menjaga inflasi supaya kalau inflasinya naik tidak perlu lagi menaikkan harga bunga, dan sepertinya harga emas akan stable di angka 5.000 ya. Walaupun hawkish ini menjelaskan bahwa akan tetap tinggi ya. Dia punya penahanan suku bunga dan belum akan niat ataupun menurunkannya, dan ya, dikhawatirkan jelas itu dari inflasinya juga masih belum mereda, jadi masih di perbatasannya yang digariskan ya, jadi untuk menjaga kestabilannya itu. Jadi makanya Fed nggak berani belum akan menurunkan suku bunganya. Selanjutnya ini adalah data-data ekonomik, dan saya rasa tidak ada ya, memang kelihatannya banyak dan penting, namun yang paling penting yaitu testimoni dari Fed Governor Bowman ini, yang tadi ada dia punya ininya di wallpapernya, dan ada juga trade balance ya, dan ini trade balance-nya itu akan menunjukkan US dollarnya menguat, harga emasnya turun ya. Selanjutnya saya rasa kurang ada yang ini ya, dan masih banyak lagi ya selain data dari ekspor import ya. Kemudian ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, lalu ada jobless claim yang sudah barang tentu pada hari Kamis ini. Ya. Dan kita akan menunggu esok hari yaitu jelas personal income ya, yang akan menunjukkan daya beli masyarakat di sana. Selanjutnya ini adalah signal yang indikasinya menunjukkan merujuk pada angkanya naik semua, dan ini barusan didapat pada pukul 13:03 ya. Indikasinya naik dengan target 5045 atau 5040. Sedangkan dari resistennya menunjukkan pada angka 5010, 5045, 5080, sedang supportnya di angka 4960, 4940, lalu 4905, dan ini kelihatannya sudah mulai mau bearish ya di short termnya maupun medium termnya, tetapi intraday-nya itu menunjukkan akan naik ya.
Selanjutnya kita akan memasuk agenda, yaitu saya perhitungan dari kita ya. Di sini lalu dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya 2 kali ya. Oke, dan ini sudah 2 kali kita ambil. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 14:44 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tepatnya hari ini hari Kamis 19 Februari 2026 ataupun Tuesday. Dan banyaknya berawan di kondisi di Jakarta ini. Kita akan memulainya seperti biasa dengan range yang besar dulu dengan kode big ya. Untuk edisi 19 Februari 2026 ya. Untuk range yang besar saya memperhitungkan dengan angka 5060 sampai dengan 80 ya. Sedangkan untuk harga rendahnya dengan angka 4980 sampai dengan 90. Dan satu lagi sebagai kuncinya, close ya, tutup ya, itu di angka 5000 ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau ini masih ditutupnya di atas angka 5000, jelas ini masih indikasinya naik, belum adanya angkanya turun ya. Selanjutnya kita akan memulai dengan range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 19 Februari 2026, di mana indikasi tingginya pada angka 5030 sampai dengan 40, sedangkan low-nya ataupun terendahnya dengan angka 4990 sampai dengan 5000. Dan sebagai kunci itu masih sama, yaitu close-nya angkanya 5000. Dan perlu diperhatikan teman-teman, ini hanya berupa hitung-hitungan atau secara matematis ya, jadi tidak ada kepastian. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentu akan kembali esok hari pada hari Jumat 20 Februari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.